Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang kasih Tuhan. Kita akan segera mulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mau datang sujud di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Kau telah mengumpulkan kami di sini Tuhan, di rumah-Mu ini untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah ini. Berkati terus ibadah ini Tuhan. Urapi terus kami Tuhan, karena hati kami terus ingin rindu memuji dan memuliakan nama Kau Yesus. Kami siap untuk memuliakan nama-Mu Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, kita tinggal bangkit berdiri. Saya yakin Bapak Ibu Saudara yang hadir di hari ini bersuka cita. Amin. Amin. Haleluya. Kita sama tepuk tangan untuk memuji nama Tuhan. Sebab Kau yang
terjadi di tempat ini. Amin. Oleh darah anak domba kita telah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Batu
melompat terus bergerak bagi nama Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua karena Engkau baik buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya salib-Mu Tuhan, itu yang kami perlu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hallelujah.
Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi yang indah ini Tuhan, kami menaikkan pujian syukur, banyak terima kasih kepada Tuhan, sebab anugerah dan kebaikan Tuhan tidak pernah henti-hentinya di dalam hidup kami. Kasih sayang Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Walau kadang-kala kami tidak setia kepadamu Bapa, tetapi kasih setia dan anugerah-Mu selalu nyata di dalam hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Kami boleh ada di rumah Tuhan, kami boleh bersekutu dengan Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan Engkau, kami boleh mengagungkan dan meninggikan nama-Mu Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Bahkan terlebih Engkau hadir di hati kami Tuhan, supaya kami bawa sukacita yang besar, kami bawa sukacita yang luar biasa di dalam hidup kami Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami taruh dan serahkan hamba firman-Mu ke dalam tangan Tuhan. Pengurapan Allah, pemakaian Allah ada dalam kehidupan hamba firman-Mu. Ketika dia menyampaikan isi hati-Mu, biar kami dikuatkan Tuhan. Mungkin saat ini kami datang dengan membawa persoalan. Kami percaya oleh kebenaran firman Allah ada kemenangan yang luar biasa yang Tuhan akan beri dalam hidup kami. Kami datang dalam keadaan lemah Tuhan. Kami datang dalam keadaan sakit Tuhan. Tetapi
Tapi kami percaya oleh kuasa firman Allah ada kesembuhan, ada pemulihan, ada jamahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dan kami imani itu Tuhan, bahwa kuasa firman Allah, kuasa firman-Mu, kuasa Roh-Mu ada di hidup kami. Kami pegang janji firman itu Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami siap dibentuk oleh firman-Mu. Sekeras apapun firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Kami siap mendengarkan suara-Mu. Dan kami siap untuk berkorban Tuhan. Kami percaya ketika kami berkorban, Tuhan akan membalas berkat-berkat yang luar biasa di hidup kami, baik pribadi, keluarga, dan rumah tangga kami. Kami bersyukur dan kami terima firman Allah serta kami berkorban hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita katakan amin. Saya ucapkan selamat pagi menjelang siang, selamat kita beribadah dan selamat menikmati bulan yang baru bagi kita semua. Seperti biasa kita membuka minggu pertama di setiap bulan dengan perjamuan kudus. Dan kita bersyukur di minggu awal ini kita ada di rumah Tuhan untuk menyembah dan menyenangkan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, saya masih terus melanjutkan eksposisi dari kitab Matius pasal 6. Maka kita membuka kitab Matius pasal 6
tentang apa itu? Tentang doa Bapa kami. Jadi ada 2 kali minggu mungkin berturut-turut tidak tersampaikan seri ini, Bapak Ibu. Dan hari ini saya melanjutkan. Saya baca dulu ayat pokoknya. Mari kita membuka Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 9 dan ayat 10. Begini bunyi firman Allah, saudara bisa ikutin di layar di belakang saya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sampai di situ bacaan kita. Dan hari ini kita akan bicara tentang jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kalau saudara perhatikan doa Bapa kami ini dibagi dalam 2 kerangka besar, yaitu bagi Allah dan bagi manusia. 3 bagi Tuhan dan 4 bagi manusia. Perhatikan, hari ini kita menutup hal-hal tentang Tuhan. Ada 3 hal yang saya bilang tadi tentang Tuhan, yaitu gini, diisi doa Bapa kami. Dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tentang siapa itu? Tentang Tuhan. Setelah itu tentang kita, tentang manusia. Mulai ayat 11, berikanlah kami makanan kami, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikut. Jadi ini adalah penutup tentang Tuhan. Kalau kita ikuti yang pertama secara kronologis, kita singkat sekali. Kenapa Tuhan Yesus mengajar kita menyebut Bapa dalam doa Bapa kami? Kenapa bukan Raja? Saya ulangi, supaya kita diajar datang kepada Dia sebagai anak. Padahal Allah kita juga adalah imam, Allah kita juga adalah Raja, supaya kita datang sebagai anak kepada Tuhan. Dan seterusnya sudah kita ulas lebih dalam tentang kenapa kita anak yang dapat didengar oleh Bapa kita di surga. Kemudian datanglah kerajaanmu. Artinya apa? Segala syariat, segala aturan kerajaan surga dihadirkan di muka bumi supaya kita menghidupi nilai-nilai kerajaan dan aturan-aturan kerajaan Bapa di dalam surga. Amin, saudara. Jadi waktu kita berdoa, Tuhan datanglah kerajaanmu, tapi engkau nggak hidup dengan nilai-nilai surga, nilai-nilai Tuhan yang ada di surga, kita itu sebenarnya sedang berdusta kepada kekristenan kita sendiri. Kita lihat yang ketiga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya ulangi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu Saudara, doa Bapa kami bukan doa yang bersifat pasif, tapi bersifat apa? Aktif. Seperti kalau kita ngomong, yang penting itu cuma sebagai syair, sebagai kalimat, selesai saya ngomongin dengan Tuhan, selesai. Tidak, tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, itu aktif, itu jalan terus. Apa? Jalan terus di hidup kita. Selesai kita berdoa, sudah amin, tetapi makna doa itu harus dihidupi dalam kehidupan kita. Itu doa yang aktif. Tuhan berikan kami kesabaran. Anda habis berdoa amin, sabar yang kau bilang cuma sekedar kalimat. Engkau jalani hidup nggak dalam kesabaran. Berarti doamu cuma doa yang pasif. Orang Kristen harus berdoa secara aktif kepada Tuhan. Apa yang kita minta? Tuhan berkati saya, nanti saya hidup setia kepada Tuhan. Tuhan berkati engkau nggak setia. Engkau pasif dalam kehidupanmu. Engkau cuma hidup dengan kalimat permintaan, tapi engkau tidak menghidupi apa yang kau minta supaya doamu terkabul. Nah, kita lihat doa aktif itu begini. Ketika kita berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Bukan sekadar ketika Tuhan punya kehendak di surga terjadi di bumi, sudah selesai perkara. Yang penting saya tahu kehendak Tuhan ada di bumi. Bukan itu. Tapi waktu kita tahu kehendak Tuhan di surga, Tuhan terapkan di bumi, Bapak Ibu Saudara, maka kita itu aktif apa? Menjalani kehendak Tuhan. Haleluya. Saudara mengerti? Oke. Kata kehendak dalam bahasa asli Alkitab itu ditulis dengan kata telema. Kalau kita buka kamusnya, kita buka
penerjemahannya, kita buka penafsirannya terlalu panjang, saudara. Tapi ada satu makna telema yang saya senang sekali, saudara. Itu ada kata telema, arti telema secara aktif, secara pasif, tapi ada yang secara spesifik, secara dekrit, saudara. Secara dekrit, betul. Telema itu sama dengan kehendak, sama dengan keinginan. Tetapi telema itu bermuatan tadi secara spesifik atau secara dekrit. Anda tahu tuh dekrit? Dekrit, sifat tidak bakunya dekrit. Pernah dengar dekrit presiden? Pernah dengar? Apa artinya dekrit presiden? Hah? Iya, dekrit adalah keputusan presiden atau keputusan apa ya tuh? Saya lihat bahasa Indonesianya, saya tulis itu dekret adalah, sudah hilang kali ini, saudara. Keputusan, ketetapan, ya saudara, atau perintah. Jadi Bapak Ibu Saudara lihat, kehendak itu adalah bersifat apa? Dekret, bersifat keputusan Tuhan, bersifat apa? Kehendak Tuhan, bersifat perintah Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara dengar, waktu kita lihat ada kehendak Tuhan, itu warning bagi kita. Karena itu bersifat apa? Keputusan Tuhan, hukum Tuhan, kehendak Tuhan. Kalau kita langgar, kalau kita gagaki, kalau kita nggak ikutin, berarti kita ada konsekuensi. Kenapa? Karena kehendak Tuhan bukan hanya sekedar kehendak biasa. Oh Tuhan mau gitu, oh ya yang itu udah saya tahu kehendak Tuhan. Tidak, waktu kita tahu kehendak Tuhan apa, maka kita itu lihat itu sebagai perintah Tuhan, ketetapan Tuhan yang harus kita ikutin. Waktu kehendak di bumi itu adalah kehendak yang Tuhan terapkan di mana? Sorga. Jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berarti Tuhan punya kehendak di sorga itu dipindahkan kemana? Ke bumi. Saya tanya, apakah ada orang yang bisa melawan kehendak Tuhan di sorga? Tidak ada. Kalau ada yang melawan, terima konsekuensi. Sebenarnya ada satu pribadi yang coba melawan Tuhan. Siapa dia? Lucifer. Tapi ketika Lucifer berkehendak tidak sama dengan kehendak Bapa, maka Tuhan usir dia dari surga. Ketika Allah menerapkan kehendak ini, maka kalau kita jalan dengan kehendak kita, tidak dengan kehendak Bapa, maka seperti Lucifer mendapat konsekuensi, maka orang Kristen mendapat konsekuensi. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa sebenarnya tujuan Tuhan memindahkan kehendaknya di sorga ke dalam bumi? Apa? Gitu. Jadi waktu kita menjadi pendoa, waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita bilang, Tuhan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kita mengerti satu, makna kehendak Tuhan diterapkan di bumi adalah begini. Satu, sebagai alat ukur ketaatan orang percaya. Haleluya. Amin. Jadi kalau saudara berdoa sama Tuhan, saudara sendiri nggak taat dengan doamu, omong kosong. Alat bukti apa? Ketaatan. Apakah kita ngikutin kehendak Tuhan atau lain? Ada 3 kehendak dalam Alkitab. Boleh sebutkan? Kehendak Tuhan, kehendak Bapa, 2 kehendak manusia atau kehendak daging, kan kehendak sama dengan keinginan. Baru ketiga, kehendak apa? Kehendak duniawi atau kehendak setan, kehendak iblis, karena iblis sedang menguasai dunia. Waktu Tuhan ngajar kita kehendak Allah terjadi di bumi, Tuhan sedang mengajar kita mentaati kehendak Tuhan daripada ikut kehendak kita. Boleh bilang amin saudara?
Jadi orang Kristen harus taat sama kehendak, kemauan, keinginan Tuhan dalam hidup kita. Supaya apa? Ibadah kita tidak sia-sia. Katakan amin, saudara. Haleluya. Jadi apa Tuhan mengajar kita? Supaya kita taat kepada kehendak. Kedua, kenapa Allah menerapkan kehendaknya di bumi? Ini saya catat sebagai acuan supaya kita melakukan kehendak-kehendak yang sama dengan kehendak-kehendak Tuhan. Haleluya. Jadi kalau saudara mau melakukan kehendak, saudara sudah ada patron siapa yang kau harus latih. Apa kehendak yang kau harus jalani? Kalau Tuhan mengkehendaki damai sejahtera, saudara juga harus menjalani hidup damai sejahtera. Haleluya. Tuhan mengkehendaki kasih, maka kita menjalani kehendak kita menjadi kehendak kasih. Kalau Tuhan menghendaki sesama kita harus mengampuni, maka kita pun menjalani kehendak Tuhan mengampuni. Haleluya. Coba kita doa sampai kepala di bawah, air mata ingus keluar semua, tapi kalian kita amin, kita jalani kehendak tidak sama dengan kehendak Tuhan. Saudara, ini saudara-saudara, ketika Allah mengajarkan kita gimana kita mengerti tentang kehendak Allah di sorga dan di bumi, supaya orang Kristen berjalan bersama dengan kehendak Tuhan, sama dengan kehendak kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saudara ngerti nggak kenapa orang Kristen disebut surat yang terbuka? Kenapa? Kalau surat artinya dapat dilihat, dibaca. Ada juga istilah orang situ seperti cerminan Tuhan. Tuhan Yesus pernah bilang, kalau engkau melihat aku, engkau sudah sama melihat siapa? Bapa. Ada enggak kita? Kalau kamu lihat aku, kamu sama seperti melihat Kristus. Ada enggak? Berani enggak saudara bilang? Sama orang, sama dunia, ngomong gini, kalau kamu lihat aku, kamu sama seperti melihat Kristus. Bukan wajah Kristus yang sama dengan kita, tapi apa? Kehendak Kristus ada di kehendak kita. Waktu kita berkehendak di bumi ini, orang melihat kehendak yang kita terapkan adalah kehendak Kristus yang di sorga, diterapkan di bumi oleh hidup kita. Makanya ketika orang melihat kita itu mencerminkan Kristus. Waktu orang membaca hidup kita, apa yang mereka baca dari kita? Mereka membaca kita itu menjalani kehendak hidup sama seperti kehendak yang Tuhan Yesus mau di bumi ini. Haleluya. Itu ketika kita belajar kerajaan Allah, kehendaknya diterapkan di muka bumi. Yang ketiga adalah apa? Supaya kita menjadi alat untuk mensukseskan kehendak Tuhan. Amin. Jadi saudara, kita bukan sekedar melakukan apa yang Tuhan mau supaya sama dengan kehendak Tuhan, tapi waktu kita mengerjakan itu ada nilai tambah apa? Kita jadi alat. Anda tahu apa kehendak Tuhan? Sebentar saya kunci ayat ini dengan kehendak Tuhan yang paling istimewa yang harus kita tundukin. Apa itu? Kehendak Tuhan salah satu adalah setiap orang Kristen setiap orang harus mendengarkan Injil, supaya ketika Tuhan datang semua orang sudah mendengar Injil. Kan gitu saudara. Haleluya. Maka ada dalam kitab Matius bilang apa? Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Haleluya. Supaya apa? Supaya orang-orang menerima kabar baik dari kita. Kita jadi alat supaya kehendak Tuhan menjangkau orang-orang saudara yang belum kenal Tuhan boleh mengenal Tuhan. Makanya saudara, sekalipun lingkunganmu Kristen, tapi jangan pernah berhenti bersaksi. Karena mungkin yang di sisimu itu Kristen KTP. Kan ada Alkitab begini,
Tuhan mau segala bangsa diselamatkan. Tapi siapakah yang dapat memberitakan Injil? Ada yang berkata itu, tapi tidak siapakah yang mau kuutus? Kan gitu ada urutannya, saudara. Jadi apa kita mau jadi orang yang diutus supaya kita dapat menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik, ya saudara. Kalau saudara nggak mampu berkata-kata tentang Yesusmu, saudara tunjukkan dengan kehendak-kehendakmu yang sama dengan Tuhan. Karena bersaksi itu bukan testimoni. Haleluya. Jadilah saksi, bukan bersaksi. Jadi saksi itu mengaplikasikan Kristus di hidup kita. Bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan tingkah laku. Haleluya. Jadi lihat ini doa Bapa kami, begitu kompleks. Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, saudara, supaya kita apa belajar? Tunduk sama Tuhan, taat sama Tuhan. Haleluya. Mana kehendak Tuhan? Oh ya, Tuhan saya mau taat. Waktu itu ada setelah taat, apa yang kita dapat yang kedua? Kita memiliki kualitas hidup melakukan kehendak sama dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan mengasihi, Tuhan mengampuni, kita mengasihi, kita mengampuni. Gimana kita bilang aku jalan bersama kehendak Tuhan, tapi Tuhan bilang mengasihi, kita malah kepahitan, dendam. Ada saudara yang nggak pernah ngomong dengan saudaramu di sini? Mengalahlah untuk menang. Ini saudara, kualitas yang Tuhan ajar kepada kita. Yang terakhir, kenapa orang Kristen tidak dapat berjalan mengaplikasikan kehendak Tuhan dalam kehendak-kehendaknya? Tantangan apa, saudara? Saya bukan orang Kristen, bukan karena saya tidak orang Kristen saya tidak melakukan. Saya orang Kristen, Pak Pendeta. Tapi kenapa berat? Nah itu pertanyaannya. Kenapa sukar? Kehendak Tuhan yang di dunia ketika Tuhan terapkan di sorga, kita nggak bisa ngikutin kehendak Tuhan. Tuhan kehendaknya jalan ke utara, kita malah ke selatan, saudara. Berat kita ngikutinnya. Kenapa? Saya kembali di 3 kehendak tadi. Kehendak Tuhan, kehendak manusiawi, dan kehendak duniawi. Jadi orang gak bisa taat dengan kehendak Tuhan karena dia masih menghidupi 2 kehendak ini di dalam hidupnya. Amin. Nah itu sebabnya orang kenapa? Untuk taat. Kita sedang berusaha untuk mematikan kehendak-kehendak yang lain daripada kehendak Tuhan di hidup kita. Haleluya. Jadi makna terpenting untuk dapat menjadi sama seperti Kristus dalam kehendaknya, untuk menjadi taat sama Kristus dalam kehendak Tuhan, atau menjadi alat Tuhan menyampaikan kepada dunia supaya kita menjadi alat pencapaian kehendak Tuhan. Orang Kristen harus memulai di sini. Apa? Dia belajar menekan segala kehendak lain. Hanya kehendak Tuhanlah yang dimunculkan. Mari kita lihat 2 hal tentang kehendak duniawi dan kehendak manusiawi. Kita mulai dari kehendak duniawi. Kalau Anda masih ngikutin ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah mampu belajar menjadi orang Kristen yang berjalan dalam kehendak Tuhan. Kita buka Alkitab, kita membaca Kolose pasal 3 ayat 5. Lalu saya lompat aja ayat 8. Perhatikan saudara. Kolose pasal 5 ayatnya yang Kolose pasal 3 ayatnya ke-5 dan ayatnya yang ke-8. Nggak apa-apa dari ayat 5 kita kan. Oke. Perhatikan ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu apa? Yang apa? Yang apa? Yang apa? Yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan apa? Penyembahan berhala. Ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saudara, saya ngajak saudara fokus kepada jenis-jenis perbuatan duniawi dan jenis-jenis keinginan yang lain dalam ayat 8. Tapi di 2 ayat ini saya mau ajak saudara untuk melihat 2 kata yang penting bagi saya, yaitu ayat 5.
Kata matikanlah. Saya ulangin, kata apa? Matikanlah dalam dirimu. Itu. Apa yang dimatikan? Segala sesuatu yang duniawi. Ayat 8, kata apa? Buanglah. Matikanlah. Buanglah. Saya tanya sama saudara, supaya saudara terlepas dari sesuatu yang duniawi itu, sesuatu yang di ayat 5 bilang apa itu saudara? Ayat 8 itu bilang apa? Segala amarah, geram, jahat dan sebagainya. Saudara harus apa? Matikan, buang. Saya tanya saudara, siapa yang mau mematikan atau siapa yang matikan keinginan dunia dalam kita? Siapa? Halo? Siapa? Tuhan? Roh Kudus? Atau kita? Kita. Haleluya. Kalau saudara nggak dapat berbuat baik, jangan bilang kenapa Tuhan nggak tolong saya untuk tidak berbuat baik. Itu keputusan kita. Kita masih lebih condong kepada mengikuti duniawi. Tuhan tolong supaya saya melepas pengampunan. Saya jangan marah-marah. Kemudian Anda tidak bisa marah. Kenapa? Karena saudara sendiri yang gak mau marah. Nanti sebentar, kenapa Tuhan mau memulai dari kita? Dengar, kita itu bukan robot. Ngerti gak saudara? Kalau Tuhan nolong supaya manusia gak berdosa semua, loh, boya waktu Hawa metik buah, ditempeleng lah tangan Hawa. Tapi Hawa itu dengan keputusannya. Maka orang Kristen ketika dia masih tinggal dalam hal duniawi, dia yang memutuskan melepaskan dirinya dari situ. Tuhan, lepaskan saya dari kehidupan malam, tapi engkau tiap hari ke diskotik. Engkau yang Tuhan berhenti. Haleluya. Kita, saudara. Nanti terakhir saya kasih tahu kenapa Allah mau kita memulai dari itu. Siapa yang mau buang itu? Siapa yang mau buang kemarahan? Biar ada 10 juta kali bilang, ya Roh Kudus, urapilah hatiku supaya saya bisa mengampuni. Tapi Anda nggak mengambil keputusan datang bersalaman, engkau nggak bisa mengampuni. Haleluya. Amin. 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 Jadi waktu engkau belajar gimana kita menjalani kehendak Tuhan di bumi, kita sedang diajar Tuhan, matikan dulu segala kehendak-kehendak duniawi yang selalu merampas keinginan untuk ikuti kehendak saya, supaya engkau plong ngikutin kehendak Tuhan. Matikan segala jenis keinginan yang lain, kehendak-kehendak yang lain, yaitu kehendak duniawi dalam kita. Bapak Ibu Saudara, matikan. Saya percaya waktu engkau memutuskan untuk berhenti, saudara, ada kekuatan baru yang Tuhan beri dalam saudara. Ada kekuatan baru. Sekarang yang kedua, tentang manusiawi. Manusia, keinginan daging. Mari kita lihat. Saya nggak mau baca keinginan dagingnya. Saya mau baca ceritanya saja. Lukas 22. Lukas 22. Haleluya. Ayatnya yang ke 42 dan 43. Kita ke 42 dulu, lalu kita simpan ayat 43. Jadi kita fokus 42. Kalau ini kita nggak bereskan, kita nggak bisa menjadi pengikut Kristus dalam kehendak-kehendaknya. Nggak bisa, saudara. Tidak bisa. Perhatikan ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, jikalau Tuhan mau, ambillah cawan ini daripadaku. Perhatikan bagian B-nya. Tetapi bukanlah telemaku yang jadi. Haleluya. Bukan kehendakku, melainkan
kehendak-Mu lah yang terjadi. Kira-kira waktu Tuhan bergumul di Taman Getsemani untuk mengikuti kehendak Allah atau kehendak dirinya sendiri, lalu dia berdoa seperti ini, itu perjuangan siapa? Perjuangan Bapa atau perjuangan Yesus sendiri? Yesus sendiri. Makanya Alkitab bilang dia berdoa sampai berpeluh darah keluar, karena ini pergumulan keputusan. Dulu waktu kami masih remaja, saya masih remaja, itu kalau kami mau kebaktian itu harus lewat kampung-kampung. Kalau kami kebaktiannya jam 8, kalau misalnya pagi aja siang jam 10, kita jalan kaki jam 8. Satu waktu kita terlambat bersama teman-teman muda yang lain. Lalu teman muda saya bilang begini, kita harus naik mobil ke sana, nunggu truk lewat. Lalu dia bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan nggak kirim mobil, salah Tuhan sendiri. Siapa suruh Tuhan nggak kirim mobil? Kami nggak kebaktian. Dia belum berpeluh darah. Mau Tuhan atau mau Bapa atau mauku? Saudara-saudara, kekristenan ini adalah kekristenan berjuang mengalahkan keinginan daging supaya kehendak Bapa kita jalani di muka bumi ini. Jangan jadi kesencengin, saudara. Apapun alasan saudara, kalau saudara nggak menghargai Tuhan dalam setiap panggilan Tuhan, engkau belum berjuang sampai berpeluh darah. Sampai dunia medis aja bingung menjelaskan kenapa orang bergumul secara psikis dia, secara psikologi dan ada nggak orang berdoa sini untuk satu keputusan sampai paling tinggi bukan keluar darah, keluar ingus doang, saudara-saudara. Tapi Yesus, Dia yang memutuskan. Berat, saya kasih tahu, memang mengalahkan keinginan selain keinginan kehendak Bapa. Berat sama kita, berat. Makanya kalau saudara sering kalah, saya maklumi. Kalau Anda gak gereja kalah, saya maklumi. Tuhan saya gak tahu. Belajar dengan Allah terapkan di bumi. Engkau masih sibuk dengan keinginan duniawi dan keinginan dagingmu. Engkau gak bisa menuruti Tuhan sepenuhnya. Gak bisa. Haleluya. Ini kita, saudara. Tuhan udah berkorban loh sama kita. Harta kita, kesehatan kita kecil. Tuhan bilang keselamatanmu aja gue bayar dengan darahku. Keselamatanmu gue bayar dengan nyawaku. Kita gak mau berjuang buat nyenengin Tuhan dengan ngikutin kehendak Tuhan. Apa sih kita? Gini, waktu Tuhan mengajar kita mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan tuh gak ngerampas loh bagian-bagian yang harus kita kerjakan sebagai manusia. Bahkan Tuhan bilang, kau ngerjain lebih banyak daripada aku. Coba lihat, 7 hari, 1 hari buat Tuhan, 6 hari lu pakai, 1 hari aja Tuhan bilang 2 jam doang. Itu pun setengah jam kau tidur di gereja. Halo. Itu pun selama puji-pujian kau main-main, gak nikmati puji-pujian. Hati-hati yang di atas kalau saya nggak lihat main-main. Yang sering saya tanya tiap minggu adalah, Noah duduk di mana? Di atas, main-main nggak? Oh enggak, saya bilang, Pak tadi lihat main-main. Oh cuma begitu doang. Oh main-main. Hai, gimana loh? Kita mau menghormati Tuhan dalam mengikuti kehendak Tuhan, tapi kita masih menghargai lebih besar keinginan kita daripada keinginan Bapa di surga. Ya. Mari kita lihat kenapa kita nggak boleh keinginan daging. Roma 8 ayat 6 dan 10. Cepat aja saya baca ayat ini. Kenapa kita nggak boleh? Kita harus matikan daging kita, matikan keinginan kita. Coba saya bayangkan kalau Tuhan Yesus memilih nggak mau mati di salib, apa kita jadinya, saudara? Neraka semua kita ini, saudara. Neraka kita, saudara. Roma 8 ayat 6, perhatikan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup
dan damai sejahtera. Perhatikan bagian berikutnya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Bapa. Gimana orang ngikutin keinginan daging bilang saya ngikutin Tuhan? Enggak. Keinginan daging itu musuhnya Tuhan. Pembohong kalau dia bilang saya ikut Tuhan, tapi praktek hidupnya kedagingan. Bohong. Perhatikan terus. Karena ia tidak takut kepada dekri. Haleluya. Itu hukum, itu dekri. Aturan, ketetapan Tuhan. Gimana kita ngikutin ketetapan Tuhan? Telema Tuhan. Kita masih sibuk dengan menyenangkan daging kita. Boleh bilang amin? Saudara. Oh, saudara, saya keras begini supaya saudara menghargai nih kematian Tuhan yang Dia buat buat hidup kita. Sudah? Hal ini memang tidak mungkin baginya. Gitu. Matikan keinginanmu. Kalau ada kehendak Tuhan yang bicara di hati saudara, udahlah, lu doalah lu. Tuhan sedang berkeinginan. Saya ingat sekali saya masih umur sekolah minggu remaja, saudara. Itu ibu pendeta bilang, kita gembala pendeta-pendeta zaman dulu itu kehidupannya penuh kegerakan roh dalam diri dia. Jadi dia itu sementara masak, dia bersama gembala saya udah almarhum saudara. Dia nyanyi lah, saya sudah lupa lagunya. Misalnya aja, kemurahan potong bawang, lebih dari hidup. Tiba-tiba Tuhan beracara dalam dia. Ini saya tangkap, saya rekam sampai hari ini. Dia nangis, tapi gorengan masih sementara jalan. Anda tahu, dia matikan kompornya. Dia masuk ke kamar, dia berdoa. Dia bilang, saya gak mau lewatin kehendak Tuhan dalam diri dia. Mungkin suaminya bisa marah, dia kenapa lu terlambat masak. Tapi dia biarkan mengalir. Hadirat Tuhan menjamah hidupnya. Dia duduk di kaki Tuhan. Dia berlutut di tempat tidur. Dia menikmati hadirat Tuhan datang dalam dia. Dia gak minta tadi Tuhan mau sembah aku. Saudara, dia puas. Oh, terima kasih Tuhan. Dia buka kamarnya lagi, terusin gorengannya lagi. Tuhan ingatkan, doa lo, anak-anakmu perlu didoakan. Seri bagus nih lagi di Netflix. Itu kehendak Tuhan, kita jalanin. Saya nggak ngerti gimana Tuhan berbicara sama saudara supaya saudara jalani kehendak Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan gak pernah diam di setiap individu orang percaya. Gak pernah Tuhan diam. Tuhan selalu mengasih tahu apa yang Tuhan mau dari hidup kita, supaya kita jalani kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau sudah berani mematikan segala keinginan ini, maka kita lihat ke ayat Lukas tadi. Perhatikan ya, ayat 43. Lukas pasalnya yang keberapa tadi? Ayat pasal 22. Tadi kan ayat 42. Yesus berdoa, biarlah kiranya bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang di sorga. Perhatikan ayat 42, 43. Habisnya doa begitu, 43 bilang begini. Apa? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Kapan seorang malaikat datang beri kekuatan kepada Yesus? Waktu dia menyerahkan kehendaknya dalam kehendak Tuhan. Biar bukan kehendakku Tuhan, kehendak Tuhan Bapa di surga saja ya yang jadi. Maka Allah di surga kirim malaikat kepada dia. Makanya Tuhan bilang, matikan dalam dirimu, buang. Waktu kau berada
dimatikan, engkau buang. Tuhan kirim malaikat datang dalam hidup saudara. Tuhan yang kuatkan engkau apa? Bertahan dalam dengan ini keputusan saudara. Tuhan, kalau engkau gak kirim mobil, Tuhan, kalau engkau gak matikan saya keinginan untuk main judi, lu datang di meja judi. Haleluya. Berhenti diam. Lalu Tuhan datang, kirim malaikat kepadamu, berikan engkau kekuatan supaya engkau kembali lagi ke sana, nggak kembali ke hidup duniawimu, nggak kembali ke daginganmu. Tuhan yang berikan engkau kekuatan. Itu baru belajar menjalani kehendak Allah di muka bumi. Haleluya. Haleluya. Jadi orang Kristen yang mengutamakan kehendak Allah akan diberikan kekuatan. Orang percaya yang membiarkan kehendaknya dalam kehendak Allah, dia akan ditolong. Dan pertolongan Tuhan gak pernah terlambat bagi orang-orang yang mau belajar mengutamakan kehendak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pemain musik kita ke depan. Masih ada 20 menit. Di Alkitab memuat banyak segala kehendak Tuhan. Kehendak memberitakan Injil, kehendak mengasihi, kehendak lahirmu sepenuhnya menaruh pikiran Kristus. Itu kemauan Tuhan. Tapi Anda tahu ada kehendak Tuhan yang paling hebat dan luar biasa. Mari kita membuka Yohanes pasal 6 ayat 38. Ada tisu ya saudara? Ini kelemahan orang yang nggak ngatur di meja ini tisu. Besok selalu perhatikan ada tisu. Saya nggak butuh air minum. Kemarin dibawa di depan, saya bilang sama ibu gembala, pernah lihat nggak saya minum sambil khotbah? Pernah lihat nggak saya minum air khotbah? Enggak. Tapi saya lebih butuh tisu mungkin. Nggak usah bawa air minum. Kecuali saya minta, berarti saya harus berdoa. Kata biasa dulu, kalau kita puasa hari Sabtu, tutupnya pagi. Saya puasa hari Sabtu, udah nggak makan dari Sabtu. Tutupnya habis 2 malam. Kemarin saya ikutin gembala karena dia masih konsumsi obat. Kita tutup jam 4. Tapi biasa Sabtu. Nah biasa kalau minggu pagi, kalau saya sendiri sampai pagi cuma makan sedikit, kering ini saudara. Baru itu boleh saya minum hari Minggu. Kalau khotbah saya jarang pernah minum. Oke? Yohanes 6 ayat 38 sampai ayat 40. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Perhatikan ini. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus. Inilah kehendak Bapa yang mengutus aku. Apa itu? Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Coba dengar itu kehendak Tuhan. Mulia tidak? Mulia tidak? Yang Tuhan maksudkan, yang Bapa berikan kepada dia, artinya orang-orang yang diselamatkan dalam panggilan kematiannya. Nanti Tuhan berjuang jaga dia sampai dia mati. Kerinduannya memelihara kita sampai akhir zaman. Ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya apa? Beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Inilah kehendak Tuhan yang paling utama, kehendak Tuhan yang di sorga. Dia datang ke dunia menjalankan kehendak Tuhan. Ternyata keselamatan itu sudah menjadi kehendaknya masih di sorga. Makanya ada ayat Alkitab bilang begini, engkau telah dipilih sebelum bumi ada, engkau dipilih sebelum dunia dijadikan. Tuhan masih di sorga. Dia sudah berkehendak
Dia memilih saya, memilih saudara, menyelamatkan kita supaya sampai akhir zaman kita dibangkitkan, kita dibawa dalam kerajaan surga. Haleluya. 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 Kalau saya tanya, apakah saudara mau hidup dalam kehendak Tuhan ini menyelamatkan saudara? Apakah saudara mau ada dalam kehendak Tuhan itu keselamatan? Amin. Matikan dagingmu. Matikan keinginan-keinginan duniawimu. Itu yang menghambat saudara. Ada dalam kehendak Allah. Itu yang menghambat saudara. Ada dalam panggilan Tuhan yang membawa kita sampai kepada akhir zaman. Tundukkan kepala kita. Kita bilang terima kasih buat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 bilang begini. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Apa yang Tuhan kehendaki? Saya dan saudara selamat dan hidup dalam kebenaran. Mari kita berdiri. Terima kasih Tuhan.
Satu menit engkau menyembah Tuhanmu. Gak setara dengan pengorbanannya buat hidupmu. Sembahlah Dia. Bila hanya terima kasih sama Tuhan. Tuhan sudah mengerti. Tuhan menerima itu sebagai bentuk ucapan syukur bahwa kau diselamatkan. Bila hanya terima kasih buat keselamatan yang Tuhan beri. Dan kami menerima kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa kami dalam surga, Tuhan dalam nama Yesus Juru Selamat kami, ada roti bicara tubuh-Mu Tuhan, Amin. dan cawan anggur bicara darah-Mu yang Tuhan sudah korbankan bagi kami. Engkau menahan derita, sengsara, aniaya Tuhan. Dengan tubuh-Mu Engkau tercabik-cabik, tetapi kami bersyukur oleh bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkan kami Tuhan. Engkau menumpahkan darah-Mu sampai ke titik darah penghabisan. Engkau mati buat kami karena darah-Mu yang tercurah menghapus segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, sehingga kami duduk berkenan di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan bersama-Mu di kerajaan surga. Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi hidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, izinkan kami hari ini memperingati kematian-Mu Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, peganglah roti dengan tangan kanan sebelum kita makan dengar firman Allah ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Menikmati Tuhan. Menikmati Yesus. Menikmati-Mu. Menikmati kematian-Mu Tuhan dalam kami. Ya Bapa, ya Bapa, Kaulah kebahagiaanku Tuhan. terpujilah Engkau kekal selamanya. Layak disembah. Pegang cawan anggur-Mu dengan tangan kanan dan angkat di hadapan Tuhan. Sebelum minum cawan anggur-Mu, dengar firman Allah ini. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beri pujian buat Allah kita, Allah yang besar, Allah yang kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
aktif. Dengar dan kami terus aktif. Amin Tuhan. Lakukan Terima kasih. seperti doamu. Amin. Bersifat aktif, kami doakan, kami hidupi. Haleluya, haleluya. Kami belajar takluk pada kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau kami berjuang berat, ngalahin segala tantangan, godaan di depan kami tahu ada Roh Kudus tolong. Amin Tuhan. Waktu kami memilih untuk berpihak Tuhan, Tuhan tolong dan biarkan. Setiap jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih buat berkat rohani hari ini. Biar firman terus hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih. Aplikasikan dalam beberapa kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami berdoa Bapa di sorga buat gereja kami, Tatolawan. Biar Tuhan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang setia. Kami berdoa dari sekolah minggu. Engkau berkati sekolah minggu, berdoa remaja, pemuda. Mereka menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang aktif, yang setia kepada Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang dewasa. Mereka memberi teladan buat anak cucu mereka, buat mereka menjadikan mereka telah contoh Tuhan. Kami berdoa para manula di tempat ini, biar di masa senja mereka aktif, mempersembahkan tubuh yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan tadi khusus pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, biar kami memberi hati, hidup dan setia kepada Tuhan. Kami yang melayani di bidang musik, worship leader, singer, kami semua adalah pelayan Tuhan. Kami minta Tuhan hapus tangan di hati kami dengan kesetiaan yang sungguh daripada Tuhan. Dan kami memilih menetapkan untuk setia kepada Tuhan, memuliakan akan nama Tuhan. Yang tidak hadir lawan, yang sakit sembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dan beri kekuatan, yang bimbang untuk tetapkan Tuhan. Dan kami percaya hari esok kami sama-sama beribadah berkat dengan tangan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di sepanjang minggu berjalan ini Tuhan sertai dan tolong kami. Apa yang kami kerjakan berhasil. Apa yang kami rencanakan Tuhan campur tangan. Biar Kau buat tangan kami cekatan menghasilkan berkat-berkat yang Tuhan perintahkan dari sorga menjadi bagian kami Tuhan. Atau ada jemaat yang sedang bergumul dengan pekerjaan, hamba berdoa berikan mereka pekerjaan Tuhan yang layak bagi-Mu Tuhan. Pekerjaan yang menjadikan alasan Tuhan memberkati mereka, keluarga mereka, apapun Tuhan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tahu kami akan ada hari minggu depan untuk bersyukur kembali buat semua pertolongan Tuhan, mendengar firman Tuhan yang baru setiap waktu, membarui hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengakhiri ibadah kami. Berkati langkah pulang jemaat Tuhan, sertai di perjalanan dan tibakan dengan segala selamat sampai di rumah masing-masing. Jauh dekat jalan kaki, pertolongan Tuhan sama bagi kami semua. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami angkat hati dan tangan kami di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih pulang dan bawalah berkat, anugerah dan damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang tetap setia. Sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur.